Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya Andi Sukri kembali ke mata kuliah struktur jembatan beton 1 untuk program studi 4 perancangan jalan dan jembatan. Baiklah, para mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang penulangan lentur pada balok. Ya, dimana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana perilaku beton terhadap lentur, ya, dimana studi kasusnya kita menggunakan kondisi pada balok. Nah, pada penulangan lentur terhadap balok itu hal yang pertama kita kaji terlebih dahulu adalah bagaimana tipe keruntuhan pada balok. Jadi tipe keruntuhan pada balok itu ada 3. Yang pertama keruntuhan tekan over reinforce, kemudian keruntuhan tarik under reinforce, kemudian keruntuhan seimbang badan reinforce. Nah, ini pengaruhnya adalah seberapa banyak tulangan yang akan kalian berikan terhadap balok itu sendiri. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Apa itu keruntuhan tekan atau over reinforce? Nah, itu di sini kondisinya adalah beton mengalami hancur atau crushing sebelum kelelahan tulangan terjadi. Jadi karena tulangan yang diberikan itu cukup kuat sekali, jadi cukup kuat, maka di sini kondisinya adalah tulangan ini masih kuat, sedangkan beton ini sudah mengalami hancur, ya, retak. Jadi ketika dibebani, beton ini tidak lagi mampu menahan terhadap beban yang diberikan, tapi tulangan ini masih bertahan dan itu sifatnya itu dia masih belum mengalami leleh atau belum mengalami perubahan bentuk atau sifatnya itu masih dalam kondisi elastis. Nah, keruntuhan tekan ini atau reinforce ini bisa terjadi sangat tiba-tiba, ya, di mana penulangan yang berlebihan sehingga beton hancur, sedangkan tulangan tidak terjadi. Maka bisa kita lihat di sini adalah grafik compression atau tegangan yang terjadi pada beton yang begitu cukup besar, sedangkan perbandingannya terhadap Fy, di mana Fy Y-nya itu begitu besar, sehingga di sini kemampuan atau keseimbangan korelasi antara IS regangan baja dengan beton itu sangat kecil sekali, dan itu over dari seberapa besar regangan tulangan yang terjadi, sehingga di sini keruntuhan tekan itu adalah bisa disederhanakan. Kejadiannya adalah jika satu elemen balok kalian itu betonnya sudah hancur duluan dan tulangannya tidak apa-apa, maka itu bisa diindikasikan bahwa desain tulangannya itu over reinforced. Nah, sedangkan untuk kondisi yang kedua itu adalah under reinforced. Nah, dalam kondisi under reinforced, di sini tulangan bajanya yang mengalami leleh duluan sebelum beton hancur. Jadi tapi indikasi ini di mana baja ini kadangkala sudah mengalami plastis atau putus. Tapi keruntuhan pada beton masih menjadi keruntuhan sekunder, ya, di kondisi balok yang demikian disebut dengan under reinforced. Nah, bisa dilihat di sini, maka di sini bisa dilihat nilai tulangannya itu sangat kecil, sedangkan kemampuan perbandingan elemen tarik pada bagian serat bawah ini itu sangat besar jika dikonversikan terhadap elemen beton. Dan di sini adalah kuat regangan beton, ya, di mana nilainya adalah 0,003 compression. Jadi kejadiannya akan menjadi seperti ini, betonnya belum hancur, belum mengalami kehancuran, tapi leleh, tulangannya sudah mengalami leleh terlebih dahulu. Nah, maka kondisi ini disebut dengan kondisi under reinforced. Nah, kondisi yang ketiga disebut dengan keruntuhan seimbang atau balance reinforced atau balance failure balancing. Nah, di sini beton hancur dan tulangan leleh terjadi pada saat bersamaan. Jadi ada kondisi di mana kondisi ini dikatakan seimbang, ya, seimbang, sehingga
antara jika suatu balok itu diberikan beban, ya, maka beton hancur, kemudian tulangan juga mengalami meleleh, ya, maka kondisi ini disebut dengan kondisi balance reinforce. Nah, setelah kita mengkaji yang namanya tipe keruntuhan tersebut, kita bisa melihat di mana jika digabungkan, maka kita akan melihat perilaku inelastik balok. Nah, jika dilihat pada suatu penelitian yang mengenai keruntuhan balok, over reinforce, under reinforce, kemudian balance reinforce, maka bisa kita lihat di sini, kalau dia over reinforce, maka di sini kurvanya itu akan mengalami naik atau inelastik. Kemudian pada satu titik dia langsung mengalami hancur, ya, mengalami hancur. Jadi langsung putus, ya. Jadi langsung putus dan itu tidak bagus, ya. Pada suatu desain, maka ini tidak akan teridentifikasi dengan baik, ya. Ketika suatu gedung langsung tiba-tiba hancur, maka itu ada kondisi yang sangat buruk sekali, ya. Kemudian dilakukan percobaan pada balok yang memiliki balance reinforce. Jadi antara balok dan tulangannya itu sama-sama putus. Maka di sini naik. Nah, di sini terjadi kondisi di mana masih dalam kondisi elastis. Nah, di sini semuanya akan terjadi putus begitu saja, ya, hancur, failure. Nah, ini juga tidak baik untuk satu kondisi struktur. Nah, ketika kita berbicara under reinforce, nah, di sini kondisinya beton itu masih dalam keadaan elastis. Ketika betonnya hancur, betonnya hancur, maka di sini ada kesempatan bagi tulangan untuk mengalami elastis, ya, elastis sehingga akan memperpanjang rentang waktu, ya, rentang failure, dan itu tidak langsung putus, ya. Dimana ketika dia mengalami pembebanan yang cukup tinggi, maka di sini dia tidak langsung putus, ada jeda, kemudian dia baru putus. Maka kondisi ini yang dikehendaki untuk sebuah desain. Jadi tipe keruntuhan yang paling dikehendaki adalah kondisi under reinforce, ya, di mana Fs Fy sama dengan Fs Fy, kemudian Is itu lebih besar daripada regangan baja. Nah, keruntuhan bersifat datar dan struktur masih dapat berdefleksi. Nah, ketika kita berbicara batas rasio tulangan, di sanalah kita berbicara dengan yang namanya keruntuhan. Jadi ketika kenapa beton itu pada konsep awal sudah kita bicarakan, kenapa beton itu diberi tulangan, yaitu di mana kita memberikan bahwa di saat beton itu mengalami retak, maka tulangan akan mengalami, maka di sanalah tulangan yang akan bekerja, ya. Tulangan akan bekerja. Maka tulangan inilah yang akan mencoba untuk mengatasi pembebanan yang ada di atasnya. Nah, jika secara konsep dasar untuk sebuah penampang, rasio tulangan itu rumus dasarnya adalah AS, ya, AS kali BD. AS ini adalah luas tulangan, kemudian ini adalah luas tulangan, ya, kemudian B adalah lebar balok, kemudian D adalah tinggi efektif balok. Nah, untuk batas atas atau rho max, ini di sini ada rho max, ya, rho max, ya. Di sini rho max, maka nilainya adalah 0,75 dari rasio tulangan balancing atau rasio dalam kondisi seimbang, ya, rasio dalam kondisi seimbang. Kemudian di sini AS min, nah ini adalah rasio untuk dalam kondisi yang paling bawah atau minimum. Kondisi untuk memastikan tulangan leleh pada kondisi ultimate itu nilai regangannya itu ada sekitar 1,8 sampai 0,2 Y pada saat runtuh. Kemudian rasio tulangan dari 0,4 sampai 0,5 itu adalah regangan balok, ya, regangan balance, ya, rasio tulangan seimbang. Ideal agar terdapat ruang yang cukup untuk penempatan tulangan yang dapat membatasi retak, ya, membatasi retak dan lendutan terjadi. Dan juga hal yang paling kalian perhatikan adalah penempatan tulangan. Jadi bisa jadi tulangannya
ketika kalian mendesain ruang tulangannya sedikit, tapi tulangannya cukup banyak. Nah, itu cukup memberikan kesulitan nanti pada saat desain. Nah, hal itu yang menjadi pertimbangan. Bisa saja kalian mendesain tulangannya itu dengan tulangan banyak, kemudian diberikan selimut beton. Nah, itu tidak ada gunanya. Itu bukan beton bertulang lagi namanya, tapi adalah udah konstruksi baja sekalian. Kenapa nggak bajanya aja sekalian ya? Tapi di sini ketika kalian membahas beton bertulang, di sana ada semacam kerjasama ya antara beton dan tulangannya itu kawin dan mereka saling berfungsi di satu sama lain pada saat tertentu dan di mana mereka bisa ketika si betonnya udah mulai lemah maka tulangannya akan mengcover. Nah, seperti itulah kerjanya. Nah, di sini ketika kalian membicarakan berapa luas tulangan minimum yang akan dipakai pada suatu balok, maka bisa diidentifikasi seberapa besar kuat tekan dan seberapa dibagi terhadap kuat leleh tulangan yang dipakai. Nah, kemudian syaratnya dia harus lebih besar dari 1,4. Jadi nilainya 1,4 dari jika dibagi dengan FY ya. Dengan mana BW kali D, BW kali D ini adalah BW ini bisa kalian anggap B ya, lebar balok, kemudian D adalah tinggi efektif balok. Nah, batasan rasio penulangan, batasan bawah diperlukan agar tulangan yang digunakan tidak terlalu sedikit. Konsekuensi luas tulangan yang terlalu kecil dan regangan tulangan yang besar atau lendutan yang terjadi besar ketika beton retak itu momen pada baja dikali dengan momen kritis pada balok akan segera runtuh karena MN lebih kecil dari MCR. Nah, jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi jika luas tulangannya itu terlalu kecil ya, maka dan lendutan yang besar, maka balok itu akan segera runtuh. Jadi hal ini harus kalian perhatikan, di mana kondisi ini tidak boleh terjadi. Ya. Persyaratan tambahan untuk batas bawah itu di mana jika luas tulangan itu yang terpasang atau luas asumsi yang kalian berikan itu di mana 4/3 dari luas tulangan, maka berdasarkan hasil analisa, maka AS minimum tidak diperlukan. Jadi 4/3 dari AS minimum ini, jika AS minimum, ya jika 4/3 dari luas tulangan yang kalian asumsikan itu lebih besar, maka AS minimum tidak diperlukan. Maka untuk MN cukup dipakai MN itu lebih besar dari 4/3 MU. Nah, ini bisa dipakai. Klausul ini aja berlaku untuk komponen struktur yang sangat besar ya. Tapi kalau untuk struktur yang sederhana itu kalian harus melihatnya lebih detail. Nah, batasan rasio penulangan. Jadi, ketika kita di mana batasan rasio penulangan, penentuan rasio tulangan itu dalam keadaan seimbang. Kita bahas ini terlebih dahulu, di mana kita akan mencari row balance atau rasio tulangan dalam keadaan balance. Di mana kondisinya adalah ES sama dengan EY, regangan beton itu sama dengan regangan tulangan dan nilainya itu adalah 0,03. Dengan menggunakan konsep segitiga sebangun ya, di mana regangan beton dibagi dengan CB atau tinggi tekan daripada balok itu sama dengan regangan daripada tulangan dibagi dengan D dikurang CB. Jadi D dikurang CB jadi nilai D dikurang dengan nilai CB ya, CB ini ya, maka disitulah posisi regangan yang terjadi. Nah, jika kita lanjutkan persamaan ini, coba kalikan satu sama lain 0,3 dikali ini, kemudian CB dikali EY, maka didapatlah untaian persamaan seperti ini. Nah, untaian persamaan ini akhirnya itu akan mencari yang namanya nilai AB ya. Berapa tinggi tegangan pada balok. Nah, maka di sini dikali silangkan satu sama lain. Kemudian didapatlah CB ya, CB jika di CB ini adalah pada rumus awal kan kita sudah bahas nilai A itu sama dengan alfa beta 1 dikali C ya.
CB ini sebenarnya adalah untuk balok ya. Maka sama dengan AB sama dengan beta 1 kali CB. Maka ini ya untuk CB ini diganti menjadi di sini. Maka diperolehlah dia seperti ini ya. CB itu diganti ya. Maka AB itu sama dengan beta 1 dikali 0,03D per 0,3 ditambah regangan baja. Nah, kemudian bagaimana hubungannya ketika ini sudah diperoleh? Nah, ini dimasukkan ke dalam rumus yang kita pelajari di awal tadi, di mana compression itu harus seimbang dengan tension. Maka dimasukkan ke sini, ya nilai AB ini diganti, di mana T itu sama dengan AS balance, ya, di mana kita berbicara raw balance dikali dengan FY. Nah, itu diganti, ya AB ini diganti menjadi B, ya beta rho B ya 1 dikali dengan D ya. Di sini D ini dikedepankan ya. Jadi dia ke depan kali D. Nah, kemudian per FY ya. Ini dia rumus yang kita dapatkan tadi ya. Ini adalah AB ya. Kemudian dikalikan dengan ES. Ini adalah modulus elastisitas beton ya, modulus elastisitas baja ya, modulus elastisitas baja. Sehingga dari hasil ini ya, hasil ini ya, hasil yang ini saja itu akan menjadi ini ya, 600 dikali dengan FY. Nah, kemudian dapatlah dia menjadi FY. Setelah itu dapatlah ini rumus untuk luas tulangan seimbang. Nah, luas tulangan seimbang kemudian dimasukkan ke dalam rumus umum rho sama dengan AS per B dikali D. Maka AS balance diganti, AS diganti menjadi AS balance, maka rumusnya akan menjadi seperti ini untuk mencari yang namanya rho balance. Ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat untuk contoh soal bagaimana mencari rasio tulangan. Di sini diketahui bahwa balok yang saya berikan memiliki lebar 300, tinggi efektif 400, kemudian tinggi balok 450, F aksen C itu 27,5, kemudian FY sama dengan 400. Tentukan rasio tulangan seimbang, rasio tulangan maksimum, dan rasio tulangan minimum. Maka yang pertama ketika yang kita cari adalah rasio tulangan seimbang terlebih dahulu, karena untuk mencari rasio tulangan maksimum itu kalian harus menggunakan komponen rasio tulangan seimbang. Nah, di sini kita masukkan untuk rasio tulangan seimbang itu kita membutuhkan kuat tekan, koefisien regangan, ya, koefisien tekanan pada beton, kemudian mutu baja, ya, kemudian dimasukkan dikali 2,75, kemudian masukkan 400 mutu PTA, maka didapatlah rasio tulangan itu sebesar 0,0298. Nah, untuk rasio tulangan maksimum yaitu rumusnya adalah 0,75 kali rho balance. Ya, rho balance maka didapat di sini 0,0298 ya. 0,98 dikali 0,75 didapatlah ini. Nah, kemudian untuk rasio tulangan minimum ini fix ya. Ini tidak berubah. Berubah ketika kalian mutu baja tulangannya itu berbeda, mungkin sampai 600, maka ininya akan berubah. Tapi biasanya yang dipakai itu adalah 400 MPa, maka rasio tulangannya itu tetap. Nah, nanti ketika ini gunanya apa ya? Nah, yang kalian bandingkan bukan raw balance ini, bukan ini ya. Bukan ini. Tapi adalah rasio tulangan yang kalian dapat dari berapa tulangan yang mau kalian pakai. Ya. Ininya yang kalian pakai, ya. Ininya didapat dari contohnya kalian memakai 4D22. Nah, kalian hitunglah rasio tulangan 4 diameter 22 ini. Ini masuk range ini tidak? Apakah dia masuk range rho min? Ya.
lebih besar dari Rho, ya, lebih besar dari Rho max. Nah, ini yang akan dimasukkan di sini, ya. Bukan row balance-nya yang kalian masukkan. Kalau row balance yang kalian masukkan, kalian akan bingung. Ya, kalian akan mencek seberapa apakah asumsi tulangan yang saya masukkan itu masuk range tidak. Ya, pertama ini yang kalian cek dulu. Ya, kalau dia masuk range, berarti tulangan kalian itu berada dalam kondisi yang diinginkan. Ya. Nah, seperti inilah uraian mengenai rasio tulangan. Semoga kalian bisa mengerti dan konsepnya itu bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan lewat grup WhatsApp pada grup mata kuliah struktur jembatan batuan 1, atau silakan kalian komen secara langsung di grup di channel YouTube, ya, pada materi kuliah ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa mengisi daftar hadir di sepada.pnp.ac.id. Banyak maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.